Pelaku UMKM terdampak pandemi corona dan terpaksa gulung tikar. Berusaha bertahan, jumlah pelaku UMKM harus beradaptasi dan menyiasati agar usaha tetap bisa berjalan. Virus corona tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga sektor perekonomian. Salah satunya usaha mikro, kecil, dan menengah. Hendy Aditya, pelaku usaha kuliner di daerah istimewa Yogyakarta, mengalami penurunan omset. Biasanya, kedai kopi miliknya mendapat Rp500.000 setiap hari. Kini hanya mendapat Rp20 hingga Rp100.000 per hari. Kementerian Koperasi dan UKM telah merilis e-form untuk pendataan pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Sejak e-form tersebut dirilis, sudah 2 kali Hendy mengisi formulir tersebut. Namun hingga kini, belum ada bantuan yang dia dapatkan. Jelas belum ya. Jadi sampai saat ini kami masih berusaha mandiri, jadi melakukan apa yang kami bisa dulu. Gitu. Jadi sampai saat ini belum ada bantuan baik uang maupun non-finansial. Guna menekan biaya operasional usaha kuliner yang dirintis Hendy selama 2,5 tahun, harus mengurangi jam operasional dan berjualan online. Tidak hanya itu, kini kedai kopi miliknya hanya menjual 3 produk terlaris, sementara penjualan produk lain dihentikan. Dan sudah bersama kami ada Anissa Rizkia langsung dari Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Anissa, apakah UMKM di Yogyakarta banyak yang terdampak akibat pandemi corona? Ya, Lovi dan juga pemirsa, dapat saya informasikan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya berdampak di kehidupan banyak orang. Pengusaha banyak sekali yang harus banting setir untuk menghidupi para karyawan dan juga keluarganya, serta harus memutar roda perekonomian mereka. Dan salah satunya di belakang saya ini ada salah satu pengusaha, beliau ini bergerak di bidang sound system sebelumnya. Namun di hari ini beliau akhirnya memutuskan untuk berjualan buah semangka di pinggir jalan. Selamat siang Bapak Atang. Selamat siang Mbak. Bapak Atang, apa dampak yang paling dirasakan oleh Pak Atang? Dikarenakan memang saat ini Bapak sedang berjualan buah semangka di pinggir jalan ya Pak ya, di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, dampak yang paling rasakan saya sebagai seorang pengusaha sound system dan juga pekerja seni adalah ini banyaknya event-event yang dibatalkan ya. Sehingga persewaan itu juga tidak bergerak, termasuk sound system, tenda, kemudian lighting, baik event itu acara ataupun juga pernikahan ya, semuanya dibatalkan. Sehingga mau nggak mau kita harus bagaimana caranya bergerak untuk bisa menyambung hidup itu sih. Oke. Ide awal Bapak nih, Bapak awalnya pengusaha sound system, kemudian akhirnya memutar otak berjualan semangka nih, ide awalnya dari mana sih Pak? Ya, kalau ide awalnya sih berangkat dari keprihatinan ya. Nggak mungkin kan kita hanya tinggal diam gitu tanpa ada penghasilan, kita hanya pengeluaran gitu kan. Akhirnya menangkap pasar ya. Jadi awalnya saya kan jual bawang merah, bawang putih gitu ya, yang harganya cukup tinggi, permintaan pasar juga banyak. Kita jualan bawang merah dan bawang putih. Kemudian mendekati bulan Ramadan kita menangkap peluang untuk jualan semangka sih. Ya ini momen aja yang mungkin menurut saya adalah cukup pas buah dengan mungkin untuk saat berbuka puasa gitu. Nah, semangka yang Bapak jual ini apa yang membedakan Pak dengan penjual semangka lainnya? Oke, yang membedakan ini saya kasih namanya semangka glundang-glundung ya. Jadi kalau beli di sini, ini ada garansinya. Begitu nanti dibelah, ini ternyata tidak merah, ya maka boleh ganti pakai atau pilih semangka yang lainnya. Dan kemudian semangka tadi yang sudah dibelah, itu bisa jadi hak miliknya pembeli. Oke. Boleh saya diperlihatkan Pak? Boleh. Jualannya Bapak nih, harganya berapa sih Pak? Oke, ini harganya ada di 599 atau 6.000 dan ini bergaransi ya. Oke, nah contohnya ini di 3,5 ya, artinya berarti sekitar 21.000 ya. Kita akan buka ya, kita akan buka seperti ini garansi. Kalau seandainya ini tidak bagus, ini nanti boleh ganti. Nah ini
Betul. Kalau ini ternyata warnanya putih, itu ya, ini boleh ganti dan semangka yang sudah dibelah ini menjadi hak konsumennya. Jadi bisa dapat 2 gitu ya. Tapi doanya jangan berharap putih semua gitu ya. Pak Atang, pesan untuk pengusaha-pengusaha di luar sana yang terdampak di tengah pandemi COVID-19 ini apa, Pak? Oke, jadi sebelumnya kita teman-teman pengusaha sound system, kemudian tenda, kemudian lighting, pekerja seni, pekerja event ini juga menggalang donasi. Ini 3 hari ini dengan membuat grup WA, kemudian kita mengumpulkan donasi. Ini sudah dapat sekitar 78.000 ya disumbangkan di seluruh DIY gitu kan, dan juga pembelian APD dan juga sembako. Kemudian juga bahwa ini teman-teman pekerja seni, sound system dan sebagainya, COVID ini hal yang harus kita hadapi, bukan disesali ya. Jadi bagaimanapun juga kita harus bergerak. Jangan sampai kita itu malu sehingga kita hanya berharap kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan dan sebagainya, tetapi kita harus bergerak gitu ya, tetap harus bergerak. Nah, dan menjual semangka ini adalah salah satu cara agar saya sendiri atau mungkin teman-teman itu bisa menyelamatkan aset lah. Menjual aset itu bagi saya adalah benteng terakhir sih, seperti itu. Jadi yuk mari teman-teman kita bergerak, apapun mari kita lakukan, yang penting halal dan jangan lupa tetap ikuti himbauan dari pemerintah, seperti itu. Terima kasih Pak Atang atas waktunya. Semoga laris dagangan semangkanya, dan tentunya harapan kami semua semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan para masyarakat pun juga bisa beraktivitas seperti biasanya. Demikian, kembali kepada Lofi. Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Kulon Progo, Yogyakarta.